Tapi kenapa? Cecilia, cobalah untuk tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Nyonya baru bilang kalau Tuan Luciano akan balas dendam. Dengarkan aku, Cecilia. Itu hanya tipu daya kotor. Tapi kenapa balas dendam? Apa salahku? Kau menolaknya saat dia melamarmu waktu itu. Kau mengerti kenapa aku melakukannya, kan? Agar kau tidak menghalangi hubungannya dengan Veronica. Tapi sekarang semuanya sudah beres. Veronica sudah jatuh cinta pada pria lain. Dan dia juga akan menikah. Sekarang tanganku tidak lagi terikat. Dan aku akan menerima Tuan Larios dengan tangan terbuka. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Tapi harga dirinya terluka. Itu sebabnya dia mau balas dendam. Nah, katakan, bagaimana caranya? Aku mohon, balas dendam akan seperti apa? Katakan padaku. Tenanglah, santai saja. Itu sebabnya aku mengajakmu kemari, Cecilia. Kau berputar-putar seperti anjing kecil yang mengejar ekornya. Apa? Maafkan aku, Nyonya. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Masalahnya, Luciano akan menunggu kau mencarinya. Apa maksudnya? Artinya begitu kalian berhadapan langsung, dia akan membicarakan hal sepele denganmu. Dia akan pura-pura tidak peduli dan tidak membahas soal pernikahan. Jadi kau harus mengikuti permainannya. Tapi bagaimana? Kau juga bisa bersikap acuh tidak acuh padanya. Nyonya Estefania, aku tidak bisa bersikap seperti itu padanya. Itu lucu sekali. Lucu? Kau akan menikah dengannya, tapi kau masih terus saja memanggilnya Tuan Luciano. Tolong Cecilia, berhenti memanggilnya begitu. Apa Tuan Luciano? Maksudku Luciano. Namanya sangat indah, bukan? Aku sadar kalau aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menerima lamaran pernikahanmu. Pernikahan? Siapa yang bicara tentang itu? Aku tidak ingat sama sekali. Tolong jangan meremehkanku. Katakan iya. Silakan masuk. Sudah tanda tangan kontrak, Luciano? Ya sudah, Cristobal. Sepertinya kau sedang senang ya? Benar sekali. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku setuju saja. Ayo kita makan ya. Sudah bicara pada Cecilia? Iya, dan aku sudah berikan semua instruksinya. Ini adalah sesuatu yang kubutuhkan setiap kali ingin menuangkan secangkir kopi. Terima kasih. Instruksi apa yang kau berikan? Aku suruh dia untuk menggoda. Menggoda? Tapi Estefania, bagaimana kau bisa memaksa seorang wanita muda seperti Cecilia untuk menggoda? Dia tidak akan mampu. Pastor, ingat di masa mudaku, seorang wanita itu punya kemampuan alami untuk menggoda, sama seperti aroma parfum yang datang dari sekuntum mawar. Tapi aroma harum juga bisa berbahaya, kan? Tidak dengan aroma bunga mawar. Kau tahu betul apa yang direncanakan Luciano. Dia akan pura-pura tidak peduli untuk membuat gadis itu gelisah. Tapi Don Juan kita tidak akan pasrah ditolak. Dan sekarang dia ingin balas dendam pada wanita muda yang naif. Kami para wanita bisa mengerti. Aku sudah tunjukkan caranya. Apa yang kau katakan? Aku sudah bilang padanya untuk tidak mengharapkan Luciano melamarnya lagi sambil berlutut. Dia harus membalas ketidakpedulian dengan ketidakpedulian. Singkatnya, aku menyuruhnya pura-pura tidak peduli. Strategi yang hebat. Nah, setelah aku tahu maksudmu, aku setuju 100%. Luciano selalu agak sombong soal wanita. Begitu Luciano sadar rencana balas dendamnya gagal, dia akan bereaksi seperti orang tidak waras. Dia akan pulang dengan membanting pintu. Aku bisa membayangkannya. Bagaimana gadis keras kepala itu melakukan ini padaku. Aku akan menikahi Cecilia.
Wah, itu bagus sekali. Selamat untukmu. Pria akan sempurna saat mereka menikah, ya. Lihat siapa yang bicara. Aku tidak sendirian dalam pilihanku. Masalahnya adalah setelah perceraianku, aku sama sekali tidak beruntung karena wanita yang kusukai tidak jatuh cinta kepada diriku. Aku harap kau segera menemukan nona yang tepat. Baiklah, tapi katakan, apa kau dan Cecilia sudah menetapkan tanggal pernikahan? Tentu saja belum. Sebelum dia menghilang secara mendadak, aku sudah melamarnya. Sekarang dia sudah kembali dan aku menunggunya menanyakan hal itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Tapi aku mengerti. Ay, Luciano, Luciano, mira que eres complicado. Ay, Luciano, Luciano, mira que eres complicado. Ay, Luciano, Luciano. Venganza, venganza, llama él cuando el matrimonio debería proponer venganza. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Por qué no pones las cosas en una balanza? ¿Qué te pasa, calabaza? Calabaza. Ay, Luciano, Luciano, mira que eres complicado. Ay, Luciano, Luciano, mira que eres complicado. Ay, Luciano, Luciano. Kau harus membelikan aku gaun baru, rambut palsu baru, dan juga sepatu baru. Kenapa harus sebesar itu? Tidak mungkin aku menghadiri pernikahan keluarga tanpa serba baru semuanya. Apa akan ada yang menikah? Ya, Luciana dan Cecilia? tentu saja. Wah, itu bagus sekali. Ya. Apa yang ingin kau ketahui, gadis kecil? Tentang pernikahan ayahku dan bibi Cecilia. Kenapa? Paman tahu mereka akan menikah kan? Syukurlah, ini kabar baik untuk semua orang, sayang. Tapi aku ingin tahu. Tahu apa? Apa bibi Cecilia memakai gaun putih? Iya, kebanyakan pengantin memang memakai gaun putih. Kenapa? Karena kalau dia memakai gaun putih, aku akan sangat yakin bahwa dia ibuku. Apa kabar, Tuan? Baik sekali, Cecilia. Senang bertemu denganmu. Silakan duduk. Semoga aku tidak mengganggu. Tidak, sama sekali tidak. Aku sedang ada pekerjaan, tapi selalu bisa meluangkan waktu untuk teman-teman baikku. Katanya kau pergi ke Las Imahenes. Iya, Tuan. Kau bersenang-senang? Cukup senang. Tentu saja. Kehidupan di kota kecil agak terlalu monoton untuk seleraku. Tapi tidak semua orang menikmati hal yang sama, kan? Benar sekali. Iya, aku datang kemari karena dua alasan. Salah satunya untuk menyapa Veronica. Veronica sudah tidak bekerja lagi. Dia sudah pergi untuk menikah. Iya, aku sudah tahu itu. Dia wanita yang hebat. Semoga dia akan hidup bahagia. Tapi aku ingin kau tahu alasan kedua dari kedatanganku ke sini. Alasan kedua ya. Lalu apa itu? Aku ingin bertanya sesuatu. Bertanya apa? Aku ingin menjemput Dulce Maria dan menghabiskan waktu dengannya. Apakah kau keberatan? Itu saja? Hanya itu pertanyaanmu? Iya, Tuan. Ibu! 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 Bibi Cecilia akan terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinnya. Gaunnya akan berwarna putih seperti
gaun ibu. Iya, wajah malaikatku. Ibu, aku ingin minta bantuan besar Bantuan apa, sayang? yang akan membuatku sangat-sangat bahagia. Aku akan sangat senang jika di hari Paman Gabriel menikahkan ayah dan bibi Cecilia, ibu ada bersamaku di gereja. Sayangku. Ibu mau datang kan? Katakan ya, iya. Katakan ya. Katakan ya. Menurutku tidak ada masalah kalau kau bersama putriku. Dia di tangan orang yang terbaik. Terima kasih banyak, Tuan. Ada banyak hal yang harus aku bicarakan dengan Dulce Maria. Hal apa saja misalnya? Iya, tentang hasil ujiannya yang sangat bagus. Aku ingin dia jelaskan satu persatu. Aku akan menjemputnya sekarang. Cecilia, Iya? kau tidak ingin cerita yang lainnya? Lagi pula, kau pergi ke desamu untuk melarikan diri. Tuan, kau salah. Kenapa aku harus lari? Aku pergi ke sana karena banyak teman yang bisa aku kunjungi, itu saja. Tidak lebih dari itu. Apa tidak ada alasan yang lain? Tidak ada, Tuan. Kau pikir ada alasan lainnya? Jangan menjawabku dengan pertanyaan lain. Mungkin ada alasan yang lebih penting lagi. Sama sekali tidak. Aku harus menjemput Dulce Maria dulu ya. Tapi gadis nakal tidak tahu sopan. Jadi kau menemui Tuan Luciano? Iya, suster kepala. Dia mengizinkanku mengajak Dulce Maria untuk jalan-jalan. Tentu saja diizinkan. Tentu saja, Cecilia. Apakah dia melamarmu lagi? Tidak, suster kepala. Kenapa tidak? Masih ada banyak waktu untuk itu. Boleh aku jemput anak itu sekarang? Ya, tentu saja. Pada dasarnya, kelas sudah selesai untuk hari ini. Aku akan minta Suster Fortunata untuk membawanya ke sini. Suster kepala memanggilku. Iya, aku memanggilmu. Tapi tidak kuduga kalau kalian bisa secepat ini. Kita harus selalu waspada, suster kepala. Bibi Ceci. Aku datang menjemputmu agar kita bisa keluar dan makan es krim. Apa suster kepala mengizinkan? Dengan sepenuh hati. Ya, kakak. Aku juga ikut berbahagia. Ya, kakai. Tapi aku akan sangat senang jika kau menunjukkannya dengan cara yang lebih bijaksana. Aku sangat gembira, suster kepala. Ya, masih ada banyak waktu untuk memperbaikinya. Apakah ada hal lain, Suster Fortunata? Hanya sebuah permintaan besar. Bolehkah aku ikut dengan Cecilia dan gadis itu agar aku bisa melindungi mereka seperti burung melindungi anak-anaknya di sarang? Ini adalah acara pribadi untuk mereka berdua. Aku yakin mereka ingin bicara tentang hal-hal pribadi. Suster boleh ikut kalau mau. Aku akan sangat senang kalau dia bisa ikut. Suster kepala mengerti kan? Baiklah, jika pihak yang berkepentingan menerima, aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Tapi ada bahaya besar. Apa itu, sayang? Kalau Suster Fortunata ada di toko es krim, dia akan menghabiskan jatah semua orang. Aku? Ya.